saudara-saudari yang terkasih, sungguh kita bersyukur karena pada saat ini Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan kita. Maka mari pada saat ini kita puji Dia, kita nyanyikan, kita bertemu lagi. Kita memuji dan memuliakan Dia karena iman yang telah diberikannya di dalam hati kita masing-masing untuk senantiasa percaya pada pertolongannya di dalam setiap perjuangan kita melawan godaan-godaan dalam hidup ini. Marilah kita semakin memuji Dia dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan, kita dibenarkan karena iman. Ada
Kristus, oleh Roh Kudus, karena kasih Allah di dalam hati kita, oleh Roh Kudus yang diberi pada kita, untuk kita, pada semua. Puji-puji, pujilah Allah dengan sukacita. Puji-puji, pujilah Allah dengan sukacita, karena kasih Allah di dalam hati kita, oleh Roh Kudus yang diberi pada kita, pada semua, pada kita, untuk kita, pada semua, pada kita, untuk kita, pada semua. Saudara-saudari yang terkasih, kembali pada saat ini kita kembali mau menyadari kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing. Kita mau memohon agar Roh Kudus sendirilah yang menuntun kita di dalam sesi ini. Bersama kita nyanyikan Penuhiku. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Roh Kudus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk segala rahmat dan berkat yang selalu Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kembali kami datang kepadamu ya Allah Roh Kudus. Berkatilah kami, khususnya di dalam sesi ini, biarlah Engkau yang selalu mencurahkan segala rahmat yang kami perlukan, agar kami sungguh-sungguh Engkau mampukan untuk membuka seluruh hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima sesi ini dengan baik, sehingga kami pun dimampukan di dalam kehidupan kami sehari-hari untuk melawan segala godaan-godaan yang ada di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami pun mau menyerahkan Suster Fiona yang akan menyampaikan sesi. Biarlah Engkau juga mencurahkan segala rahmat yang Suster perlukan, agar Suster dapat menyampaikan sesi sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah diri kami ya Allah Roh Kudus, berkarya dan berkuasalah atas diri kami sebebas-bebasnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada.
Selamat sore para frater dan suster yang hadir di tempat ini. Selamat sore. Terima kasih atas kehadiran Anda, atas segala perhatian dan ketekunan Anda selama berlangsungnya sesi mengatasi kelemahan ini. Dan pada saat ini, kita sampai kepada sesi yang terakhir, yaitu godaan. Saya ingin membuka sesi ini dengan suatu pernyataan iman. Karena seperti yang sudah dinyanyikan dalam pujian tadi, kita dibenarkan oleh iman. Dan imanlah yang mengalahkan dunia, imanlah yang mengalahkan godaan-godaan. Saya ingin mengutip dari 1 Korintus bab 10 ayat 13. Kamu dapat menanggungnya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini sangatlah penting untuk kita pegang setiap kali kita menghadapi godaan, setiap kali kita menghadapi pencobaan. Sebab dari sini kita dapat melihat bahwa sesungguhnya ketika godaan itu datang, ketika cobaan itu datang, kita tidak perlu jatuh. Sesungguhnya kita dapat menang mengatasi godaan-godaan tersebut. Mengapa? Karena godaan itu tidak melampaui kekuatan kita. Karena bersamaan dengan godaan itu, Allah telah memberikan jalan keluar. Sehingga kita dapat menanggungnya, sehingga kita dapat mengatasinya, sehingga kita dapat menang atas godaan-godaan itu. Mari kita lihat, apakah godaan itu? Godaan ialah bujukan untuk melakukan yang jahat dari pihak musuh-musuh rohani. Ada 3 musuh rohani, pertama dunia, kekuasaan, kehormatan, daging, kepuasan, kenikmatan, kenyamanan, lalu setan. Setan ialah malaikat yang jatuh. Secerdik-cerdiknya setan, sehebat-hebatnya setan, ia hanyalah makhluk ciptaan dan musuh yang sudah dikalahkan. Dan itu sangatlah penting untuk selalu kita ingat dan kita pegang setiap kali kita mendapatkan godaan dan pencobaan. Tujuan iblis. Mengapa iblis menggoda kita? Pertama, karena ia ingin membuat kita jatuh ke dalam dosa. Ia ingin menarik, menjauhkan kita dari Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita lepas dari Tuhan, kita hanyalah ranting kering yang hanya tinggal tunggu waktu untuk dibakar. Di luar dari Tuhan kita binasa. Di luar Tuhan kita tidak dapat melakukan satu kebaikan pun. Makanya iblis berusaha untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Lalu iblis berusaha untuk menarik kita dalam pemberontakan melawan Allah. Katekismus Gereja Katolik nomor 414. Iblis memberontak melawan Allah. Lalu sekarang iblis ingin mengajak kita untuk memberontak melawan Allah. Santo Paus Leo Agung mengatakan, "Hai orang Kristen, kenalilah martabatmu." Apabila kita memikirkan bahwa kita ini diciptakan seturut gambaran Allah, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan apabila anak, kita adalah ahli waris bersama Kristus, ahli waris kerajaan sorga. Dan iblis ingin menarik kita ke dalam neraka. Tentu itu adalah sesuatu yang sangat rendah apabila dibandingkan dengan martabat yang kita miliki sebagai anak-anak Allah, ahli waris kerajaan sorga. Tetapi apabila godaan diizinkan, Allah menyatakan kepada Santa Katarina dari Siena bahwa ketika godaan itu diizinkan suatu izin yang lahir, yang keluar dari kasih. Allah mengizinkan godaan itu datang karena Ia mengasihi kita. Bukan agar kita dikalahkan, tetapi agar kita mengalahkan. Agar kita boleh membuktikan kebajikan kita dan menerima dari Allah kemuliaan kemenangan. Kalau kita pikirkan, seorang pelari misalnya, ia tidak dapat mendapatkan medali kemenangan apabila ia tidak turun ke dalam pertandingan.
Apabila Allah ingin memberikan kita kemuliaan kemenangan, tidak ada kemenangan tanpa pertempuran. Lalu, agar kita boleh membuktikan kebajikan kita saat kita sedang digoda, saat dalam pencobaan, Allah ingin agar kita dapat membuktikan kebajikan kita. Saya ingat ada seorang pembicara yang pernah mengatakan, apabila saya seorang penjual bohlam lampu, dan saya mengatakan, bohlam ini tidak dapat pecah. Apabila jatuh, bohlam ini tidak akan rusak dan tidak akan pecah. Bagaimana caranya saya harus membuktikan bahwa apa yang saya katakan itu benar? Dengan membantingnya, dengan menjatuhkannya. Dan dari situ dapat dilihat benarkah bohlam itu tidak pecah? Benarkah bohlam itu tetap dapat berfungsi dengan baik? Begitu pula dengan godaan. Kita dapat melihat terutama dalam cerita Ayub. Allah mengatakan bahwa Ayub itu tidak ada orang yang seperti Ayub, sangat saleh. Lalu iblis berkata, dia takut akan engkau karena engkau memberkatinya. Dia memiliki begitu banyak hal. Lalu iblis berkata, coba jamahlah yang dia punyai dan lihat apakah Ayub tetap takut akan Allah atau Ayub akan memaki Allah. Lalu Allah mengizinkan itu. Tetapi Allah mengatakan, semua yang Ayub miliki di dalam kepunyaan iblis. Tapi nyawanya tidak boleh disentuh. Di sini kita dapat melihat bahwa Allah tidak akan mengizinkan suatu pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Lalu kita dapat melihat dari cerita Ayub, bagaimana akhirnya. Dalam godaan itu Ayub setia, dan saat dia mulai mau mengeluh, dia pun bertobat dan dia tetap setia kepada Allah. Dan apa ganjarannya? Ia mendapatkan jauh lebih banyak dari apa yang ia miliki pertama-tamanya. Jadi itulah godaan. Sesungguhnya kita bisa lihat dalam Roma 8 bab 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Baik dalam kebaikan, baik dalam kejahatan, baik dalam godaan pencobaan, baik dalam keberhasilan kita maupun kegagalan dan kesalahan kita, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Disinilah kuncinya, mereka yang mengasihi Dia. Apabila kita sungguh mengasihi Allah, godaan pencobaan tidak dapat menyakiti kita. Godaan pencobaan tidak dapat mendatangkan kerugian bagi kita. Malahan godaan dan pencobaan akan menjadi suatu sarana rahmat bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk membuktikan kebajikan kita, untuk mengasihi Allah dengan memilihnya di atas segala sesuatu. Santo Thomas Aquino, ia mengatakan apabila kejahatan diizinkan, itu hanyalah untuk satu tujuan, yaitu untuk mendatangkan kebaikan yang jauh lebih besar. Jadi apabila Allah mengizinkan suatu godaan, suatu pencobaan, itu sungguh-sungguh lahir dari kasih, itu berasal dari kasih, sebab Allah adalah kasih. Mari kita lihat, godaan meneguhkan kebajikan kita, godaan membuat kita lebih mengenal diri kita sendiri. Santo Thomas Aquino mengatakan bahwa iblis mengetahui apa yang terjadi di luar. Di antara manusia-manusia, iblis mengetahui apa yang terjadi. Tapi kedalaman hati manusia hanya Allah yang mengetahui. Iblis tidak maha tahu, tapi iblis menggoda manusia untuk mengamati sikap batin, disposisi batin manusia. Sehingga misalnya iblis menggoda manusia dalam hal kemarahan. Manusia itu tidak marah. Dia coba lagi misalnya dalam hal iri hati. Manusia itu tidak jatuh. Lalu dicoba dalam hal glojo, manusia itu jatuh. Dan saat itu iblis tahu, oh kelemahannya di sini, di glojo, cacat celahnya glojo. Iblis akan mengamati. Seperti bagaimana kita nanti akan lebih melihat lagi, bagaimana iblis menggoda Yesus. Saat Yesus di padang gurun, saat setelah berpuasa 40 hari, lalu ditulis laparlah Yesus, lalu datanglah iblis. Kenapa iblis tidak mencobai pada hari pertama atau hari kedua? Iblis mencari saat-saat di mana kita paling lemah. Dia mencari saat Yesus sudah lapar, barulah dia datang dan dia menggoda. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Lalu godaan membuat kita rendah hati. Mengapa? Karena saat kita
mengenali diri kita sendiri, kita mengenali bahwa kita memiliki ketidaksempurnaan, kita memiliki keterbatasan, dan hal itu membuat kita bersandar kepada Allah. Yakobus bab 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tadi ini kita sudah bahas juga bagaimana apabila Allah ingin memberikan mahkota kehidupan, yaitu harus melalui suatu pertandingan, suatu pertempuran. Padre Pio mengatakan bahwa Yesus mengizinkan pertempuran rohani, tujuannya bukan untuk membawa kita kepada kekalahan, kematian, atau kebinasaan, tetapi justru tujuannya untuk keselamatan kita. Ini doa yang begitu dekat dengan hati kita. Tapi saya ingin fokus pada satu kalimat, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Menurut Katekismus Gereja Katolik, dosa ialah hasil persetujuan kita kepada pencobaan. Ketika kita digoda, godaan itu boleh ada, tapi kita tidak perlu menyetujuinya. Ingat tadi di awal kita melihat bahwa godaan itu ialah bujukan. Apabila kita dibujuk seseorang, hak untuk mengatakan tidak atau ya, hak untuk menolak atau menerima, keputusan terakhir ada di tangan kita. Godaan hanyalah bujukan. Kita tidak perlu mengikutinya. Tapi ketika kita mengikutinya, kita menyetujuinya, itu menjadi dosa. Lalu tiap dosa merupakan ketidaktaatan kepada Allah dan kekurangan kepercayaan akan kebaikannya. Oleh sebab itu kita membuka sesi ini dengan suatu pernyataan iman. Ketika kita dicobai, ketika kita mengalami pencobaan dan godaan, kita tetap dapat berpegang teguh bahwa Allah setia. Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan bersamaan dengan godaan itu, dengan pencobaan itu ada jalan keluar. Kita memohon Bapa kita supaya jangan membiarkan kita berjalan di jalan yang menuju dosa. Sebab apabila ini jalan menuju kepada Allah dan entah karena ketidaktahuan kita, entah karena kelemahan kita, kita melenceng. Kita berdoa agar Allah tidak membiarkan kita di jalan yang melenceng ini. Sebab apabila Allah membiarkan kita, kita akan terus menuju neraka, bukannya ke surga. Lalu permohonan Bapa kami ini memohon roh pembedaan dan kekuatan. Betapa pentingnya roh pembedaan dan kekuatan ini. Sebab khususnya pada sesi ini kita akan membahas lebih godaan-godaan yang halus. Dan saat kita dapat membedakan godaan itu, kalau itu tidak berasal dari Allah, saat kita dapat membedakan, kita memohon kekuatan agar kita dapat menolaknya. Karena godaan itu akan tampil sebagai sesuatu yang sangat menarik. Iblis, apabila iblis datang sebagaimana ia sesungguhnya, kita tidak akan tertarik, kita akan lari. Tapi iblis dia menyamar sebagai malaikat terang, sehingga kesannya semuanya baik. Seperti pada Hawa dia berkata, tidak, kamu tidak akan mati ketika kamu makan buah itu. Kamu tidak akan mati, tapi matamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan tahu yang baik dan yang jahat. Kesannya baik sekali, iblis ini peduli. Padahal tidak. Lalu godaan itu juga tidak datang sebagaimana semestinya, sebagaimana sesungguhnya. Apabila godaan itu datang sebagai wujud sesungguhnya, kita pun tidak akan mau. Karena wujud godaan yang sesungguhnya ialah jerat, tali yang menyeret dan menarik kita kepada siksaan api neraka. Apabila kita dapat melihat itu, melihat melampaui kedoknya, tentu kita tidak akan tertarik. Tapi kebinasaan itu dibungkus dengan begitu rapi dan indahnya, dibungkus dengan begitu menariknya, dibungkus dengan begitu nikmat dan sedapnya. Bahkan dibungkus atas nama cinta terkadang. Begitu banyak godaan yang seperti ini. Melakukan hubungan intim dengan pacar bukanlah dosa, sebab kami saling mencintai. Hubungan kami ini tidak didasarkan atas hawa nafsu, tapi didasarkan atas kasih. Benarkah itu kasih? Ini adalah godaan.
Kita dapat lihat dalam 1 Korintus bab 13, kasih itu sabar. Apabila itu sungguh kasih akan menunggu pada waktunya. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, kalau belum waktunya itu tidak sopan. Jadi apakah itu sungguh-sungguh kasih? Sungguhkah orang tersebut mengasihi? Santa Teresa Benedikta dari Salib atau Edith Stein mengatakan, jangan menerima sesuatu sebagai kasih apabila kurang kebenaran. Jangan menerima sesuatu sebagai kebenaran apabila kurang kasih. Ada pepatah yang mengatakan, kedewasaan, kematangan ialah kemampuan untuk membedakan apa yang hampir benar dengan apa yang sungguh benar. Jadi disinilah yang kita akan bedakan, benarkah ini dari Allah, benarkah ini kasih, benarkah ini kebaikan. Seperti Hawa dan Iblis itu mengatakan kamu tidak akan mati, akan menjadi seperti Allah, mata terbuka mengetahui baik dan yang jahat. Tapi apa? Ketika godaan itu dibuka, ketika Hawa memakan buah itu, dosa, maut masuk ke dalam sejarah manusia. Jadi itulah wujud asli godaan. Dan anugerah pembedaan membuka kedok penipuan godaan. Kelihatannya benda itu indah, menarik dan sedap. Tetapi pada hakikatnya ia menggiring menuju kematian. Roh Kudus memampukan kita untuk membedakan pencobaan yang memang perlu demi pertumbuhan manusia batin dengan godaan yang membawa kepada dosa dan kematian. Ujian itu perlu, seperti seorang murid sekolah apabila dia tidak ujian, bagaimana dia dapat lulus dan naik ke tingkat selanjutnya. Ujian itu perlu. Dan kita di sini kita harus membedakan ujian yang perlu, pencobaan yang perlu untuk pertumbuhan manusia batin atau godaan yang membawa kepada dosa dan kematian. Apabila itu godaan yang membawa kita kepada dosa dan kematian, kita harus tolak itu pada saat itu juga. Kita juga harus membeda-bedakan antara digoda dan menyetujui godaan. Kalau kita sudah menyetujui godaan, itu kita sudah jatuh dalam dosa. Ini tadi sudah, mari kita lihat para kudus dan godaan yang mereka alami. Santo Yohanes Klimaks. Pergi untuk hidup seorang diri, untuk berdoa dan membaca riwayat para kudus. Ini sekitar umur 20-an. Dia ingin pergi untuk hidup seorang diri, menjadi petapa. Pada mulanya, dicobai oleh iblis dengan segala jenis nafsu jahat. Selama ini saya sudah mendapati beberapa kali orang yang mengatakan hal seperti ini. Kok semakin saya berdoa, semakin saya ingin dekat dengan Tuhan, sepertinya godaan itu semakin bertubi-tubi. Sepertinya iblis gencar menyerang saya. Apa mungkin ya, lebih baik saya tidak usah berdoa saja, lebih baik saya hidup biasa-biasa saja. Biar iblis itu tuh tidak mengincar saya, biar saya nggak digoda dan makin jatuh dalam dosa. Ini adalah godaan. Kita lihat, Santo Yohanes Klimaks, ia mengandalkan Yesus dan berdoa lebih kusuk dari sebelumnya, sehingga godaan-godaan itu tidak berhasil membuatnya jatuh dalam dosa. Apabila di dalam perjalanan rohani kita menuju pada Allah, lalu di tengah-tengah iblis menggoda kita. Saat iblis menggoda kita mundur. Itu adalah gerakan yang salah. Sebab seperti yang tertulis dalam Mazmur, Allah adalah benteng kehidupan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Apabila kita ingin aman, bukannya mundur. Kalau kita mundur itu cuma tinggal tunggu waktu untuk menjadi mangsa iblis. Tapi kita harus lari makin kencang kepada Tuhan. Seperti Santo Yohanes ini, ia berdoa lebih kusuk dari sebelumnya. Sehingga godaan-godaan itu tidak berhasil membuatnya jatuh dalam dosa. Apabila ketika kita berjalan menuju kepada Allah, lalu kita digoda, dan saat itu kita menyerah, kita mundur. Yang menjadi pertanyaannya ialah, mau sampai kapan kita diintimidasi oleh lawan yang sudah dikalahkan? Yang Maha Kuasa bersama kita. Mau sampai kapan kita takut kepada iblis yang sudah dikalahkan? Sesungguhnya apabila Allah berserta kita,
iblis tidak berdaya, iblis tidak dapat menyakiti kita karena kita bersama Allah. Seperti yang tadi kita lihat, apabila kita mengasihi Allah, Allah dapat mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan. Tuhan yang telah, ini dari Santo Ambrosius, Tuhan yang telah menghapus dosa kalian dan mengampuni kesalahan kalian, mampu melindungi dan membela kalian terhadap tipu muslihat setan yang berjuang melawan kalian, supaya musuh yang biasanya menimbulkan dosa tidak mengejutkan kalian. Barang siapa mempercayakan diri kepada Allah, tidak takut akan setan. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau iblis berusaha untuk menghalang-halangi kita mendekat pada Allah, mau sampai kapan kita diintimidasi seperti itu? Sedangkan iblis sudah menjadi musuh yang sudah dikalahkan. Sedangkan Allah adalah kebahagiaan terbesar, kasih terindah yang seharusnya dapat kita alami selama hidup ini. Jadi apabila iblis menghalang-halangi kita untuk mendapatkan kebahagiaan kita, seharusnya kita tidak mau mengikutinya. Santo Carolus Borromeus, ia cemas kalau ia semakin jauh dari Tuhan karena banyaknya godaan di sekelilingnya. Lalu apa yang ia lakukan? Ia berlatih menyangkal diri terhadap segala kesenangan dan senantiasa berusaha untuk rendah hati serta sabar. Pertanyaannya ialah, apabila seseorang menyangkal diri, tidak mengingini kenikmatan duniawi, tidak mengingini kekuasaan duniawi, tidak mengingini kehormatan duniawi, tidak mengingini semua yang duniawi seperti itu. Dan orang tersebut tidak takut pada salib dan penderitaan. Pertanyaannya ialah, apa yang dapat ditawarkan iblis kepada orang seperti itu? Tidak ada. Tawaran iblis pun, godaan iblis pun menjadi tidak menarik. Sebab orang seperti ini akan melihat dengan jelas, melampaui kedok godaan itu. Ia melihat ini bukan kebahagiaan yang sejati. Apabila kita sudah sering bersekutu dengan Allah, makanya mengapa relasi pribadi dengan Allah sangatlah penting. Karena ketika kita sering bersama dengan Allah, ketika kita sering berdoa, kita tekun hidup di hadirat Allah, kita dapat mengenal kebahagiaan sejati itu seperti apa. Kebenaran sejati seperti apa, keindahan sejati seperti apa. Dan ketika kita melihat yang palsu, kita dapat langsung mengenalinya. Ini tidak asli, ini bukan yang sebenarnya. Mari kita lihat Santo Fransiskus dari Assisi. Santo Fransiskus dari Assisi berguling di semak berduri melawan godaan kemurnian. Bukan itu yang harus kita tiru, tapi yang harus kita refleksikan ialah apakah kita memiliki ketakutan suci ini untuk menghina atau menyakiti Allah. Roh takut akan Tuhan, apakah kita memilikinya? Roh takut akan Tuhan ini bukan berarti, oh saya takut pada Tuhan dan saya menjauh dan bersembunyi. Bukan, roh takut akan Tuhan ini, ketakutan yang suci ini lahir dari kasih. Seperti contohnya misalnya kita sangat mengasihi orang tua kita. Lalu kita merasa, saya takut untuk membuat orang tua saya kecewa. Saya takut untuk menyakiti hati orang tua saya. Saya takut kalau saya hidup tidak benar itu, saya akan membuat malu keluarga saya. Karena saya mengasihi mereka. Sama halnya dengan Allah. Kita takut untuk menyakiti hati Allah yang telah begitu mengasihi kita. Kita takut untuk menghina Allah apabila kita berenang-renang dalam dosa. Padahal Allah telah menebus kita dengan harga yang begitu mahal. Jadi ketakutan suci seperti ini akan menjaga kita. Mari kita lihat Santo Antonius Pertapa. Santo Antonius Pertapa mengalami godaan kemurnian selama bertahun-tahun. Mungkin banyak dari kita yang menghadapi suatu godaan, yang masih berjuang melawan godaan selama bertahun-tahun. Godaan yang sama selama bertahun-tahun. Jangan menyerah. Santo pun digoda seperti itu, tetapi ia tidak menyerah dan ia menjadi seorang kudus. Sebab Allah seperti tadi, Allah memberikan jalan keluar sehingga kita sanggup untuk menghadapi godaan-godaan itu. Kita lihat Santo Thomas Aquino. Santo Thomas Aquino digoda seorang gadis.
Bagaimana cara dia melawannya? Ia mengancam dan mengusir gadis itu dengan bara api. Ya, bukan ini yang harus kita tiru, tetapi refleksinya ialah apakah kita memiliki satu keputusan hati dan kehendak yang kuat? Bukan masalahnya ditawarkan atau tidak. Misalnya seperti ini. Seorang bapak ingin berhenti minum minuman keras, ingin berhenti mabuk-mabukan. Selama beberapa hari ia dapat menyangkal dirinya. Tapi ketika ada sahabatnya yang menawarkan, yuk pergi minum, kita minum-minum seperti biasa. Lalu dia berpikir, oh kalau misalnya ditawarkan kan bukan saya yang mau, ini kan tawaran saja. Lalu dia pun pergi minum-minum. Ini seperti yang tadi kita lihat, apabila kita ditawarkan, apabila kita dibujuk, keputusan ada dalam tangan kita. Apabila kita menyetujuinya, itu sama saja tetap kita salah. Tapi tidak Santo Thomas Aquino, ia ingin menjaga kemurnian, ditawarkan pun ia tidak mau. Itu satu keputusan hati dan kehendak yang kuat. Dan itu sangat kita butuhkan dalam melawan godaan-godaan. Mari kita lihat proses godaan. Objek menarik kehendak, menjanjikan kenikmatan dan kepuasan. Seperti iblis itu menawarkan buah agar Hawa memakan buah yang terlarang itu, menjanjikan kenikmatan dan kepuasan. Dapat datang lewat panca indera, lalu kepikiran, ditambah dengan gambaran atau fantasi. Iblis selalu bekerja lewat pikiran kita. Godaan itu dapat juga langsung datang ke pikiran. Setan selalu bekerja lewat pikiran, tidak dapat masuk ke dalam hati kita, sebab Allah bersemayam di sana. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi kita untuk menjaga pikiran kita. Waspada dan kritis akan setiap pikiran yang ada. Misalnya kita sedang melihat teman kita, lalu tiba-tiba kita sadar, kita ini sedang berpikiran negatif tentang teman kita. Kita harus waspada, kita harus kritis dengan pikiran seperti itu. Ketika kita sadar, tolak godaan saat itu juga. Jangan membuka pintu. Iblis, pintu tidak dibuka saja, ia mencari pintu masuk, apalagi kalau dibuka. Jadi ketika kita sadar, kita langsung tutup pintu, jangan kita buka pintu. Jangan beri kesempatan pada dosa. Ini peka akan rasa dosa. Kepekaan ini kita dapatkan dengan persekutuan dengan Allah. Ketika kita selalu hidup dalam hadirat Allah, kita tekun berdoa, kita mengenal Allah, disitulah kita akan peka terhadap rasa dosa. Karena kita begitu terbiasa dengan kekudusan. Ketika kita melihat dosa, ketika dia datang saja mendekat, kita langsung dapat tahu itu dosa dan kita akan langsung menghindari dan menutup pintu. Mari kita lihat contoh-contoh godaan. Apabila kita jatuh ke dalam dosa, lalu kita merasa dosa kita tidak dapat diampuni. Lalu kita menjauh dari Tuhan dan kita berpikir, sudahlah dosa tidak dapat diampuni, sudah terlanjur, biarlah saya berenang-renang saja dalam lumpur dosa. Santa Teresa dari Lisieux mengatakan, sekalipun aku melakukan dosa yang terbesar yang mungkin dilakukan orang di dunia, asal aku berlari kepada Allah, Ia akan menyambutku dan kasih-Nya membakar habis semua dosaku seperti setitik air dilemparkan ke dalam nyala api yang berkobar-kobar. Asal aku berlari kepada Allah. Ingatkah kita akan cerita perumpamaan anak yang hilang? Anak itu sadar dan ia ingin kembali pada bapaknya, ia hanya berjalan. Tetapi ketika bapaknya melihat dia, bapaknya berlari menyambutnya. Demikianlah Allah kita. Asal kita berlari kepada Allah. Tetapi sadarkah kita, ketika kita merasa dosa kita tidak dapat diampuni, ketika kita merasa kita tidak layak lagi karena kita sudah jatuh ke dalam dosa, Allah tidak akan menerima kita, Allah tidak akan mengampuni kita. Sadarkah kalau kita sudah jatuh dalam kesombongan? Sadarkah bahwa godaan itu masuk lewat kesombongan? Sebab kita merasa kalau Allah yang maha besar, Allah sang kasih itu sendiri,
Allah yang mengasihi kita secara tidak terbatas, kasih-Nya itu tidak sanggup untuk mengampuni dosa kita. Kasih-Nya Allah yang begitu besar tidak sanggup untuk menerima kita kembali. Padahal siapakah kita ini? Kita hanyalah debu di alas kaki Allah. Dosa kita yang terbesar sekalipun tidak ada apa-apanya dengan setetes kasih Allah. Apabila kita menyadari kekecilan kita menyadari kebesaran Allah, kita pun akan menyadari bahwa dosa kita dapat diampuni asal kita bertobat dan kita berlari kepada Allah. Ini tadi mengenai anak yang hilang, bapa yang berbelas kasihan. Lalu godaan yang selanjutnya, kita merasa bahwa tidak ada seorang pun yang mengasihi kita. Kita merasa Allah pun tidak peduli. Mungkin kita mengalami suatu persoalan yang berat. Dan mungkin kita sudah berdoa dan kita merasa mengapa Allah berdiam diri. Lalu datanglah godaan. Selama ini kamu berjuang seorang diri. Memang tidak ada seorang pun yang mengasihi kamu. Lihatlah Allah pun tidak peduli. Ini adalah godaan. Dan ketika kita menyetujui godaan ini, apa yang terjadi kepada kita? Kita mulai kehilangan iman kita mulai kehilangan harapan kita mulai putus asa, dan datang pula godaan selanjutnya. Akhiri saja semuanya, akhiri saja hidupmu, akhiri penderitaanmu. Padahal nyatanya ialah, Katekismus Gereja Katolik nomor 220, cinta Allah itu abadi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Cinta Allah itu abadi. Apapun yang dosa kita pun, apabila dosa kita seperti tadi membuat kita merasa Allah tidak mengasihi kita lagi, Allah mengatakan, apabila dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Allah sanggup untuk membersihkan kita. Dan Allah tetap mengasihi kita. Sebab apabila Allah berhenti mengasihi kita, kita sudah lenyap saat ini juga. Tetapi faktanya kita masih ada di sini. Berarti Allah masih mengasihi kita. Dan ini juga godaan yang begitu umum. Pokoknya yang penting saya tidak mencuri. Yang penting saya tidak membunuh, cukup beramal, tiap minggu ke gereja, beres. Sekarang ini lebih baik memikirkan bagaimana caranya supaya karir dapat menanjak dan tidak usah buang banyak waktu memikirkan soal hidup rohani macam-macam. Hidup minimalis. Yang penting hidup saat ini, kehidupan di dunia saat ini. Tapi kita lupa, mungkin kita dapat hidup sampai 70 tahun. Mungkin kita dapat hidup sampai 100 tahun lebih sedikit. Tapi ketika kita meninggal, apa yang terjadi? Jiwa kita tetap hidup. Dan saat itulah pertanyaannya ialah, kemana kita akan pergi? Kemana kita akan pergi menghabiskan bukan hanya 100 tahun, bukan hanya 10.000 tahun, bukan hanya 1 juta tahun, tetapi keabadian selama-lamanya. Kemana kita akan pergi? Apabila kita fokusnya pada perkara duniawi, setelah kita meninggal, kemana kita akan pergi? Katekismus Gereja Katolik, tujuan akhir manusia kebahagiaan, Allah berada sebagai sebab dan tujuan dari segala-galanya. Iman akan Allah mendorong kita supaya berpaling hanya kepada Dia sebagai awal mula kita yang pertama dan sebagai tujuan akhir kita, dan tidak boleh ada sesuatu pun yang mendahuluinya atau menggantikannya. Ini juga godaan yang sangat umum. Kamu mau menjadi kudus? Jangan sombong. Ketika mungkin kita mulai mendalami hidup rohani kita mulai memiliki relasi pribadi dengan Allah, kita berpikir, saya ingin menjadi orang yang lebih baik. Saya ingin membersihkan diri saya dari dosa-dosa. Saya ingin menjadi kudus sebagaimana Allah adalah kudus. Lalu datanglah godaan ini, kamu mau menjadi kudus? Itu kesombongan, jangan sombong. Santo Yohanes dari Salib mengatakan, mengenai kenikmatan cinta.
Ia mengatakan, semakin yang dikasihi itu serupa dengan yang mengasihi, semakin kita serupa dengan Allah yang kita kasihi dan yang mengasihi kita, semakin nikmat persatuan cinta kasih itu. Imamat bab 9 ayat 2. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jadi apabila kita mengejar kekudusan, itu bukanlah kesombongan, melainkan semata-mata ketaatan kepada perintah Allah. Apa bedanya dengan perintah yang kasihilah sesamamu? Jangan mencuri, kita taat pada perintah itu. Ini juga perintah, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Mengejar kekudusan adalah ketaatan kepada perintah Allah. Dan ketaatan bukanlah kesombongan. Ketaatan ialah buah dari kerendahan hati yang sejati. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan apa yang kudus. Iblis dan neraka tidak ada lakukan sesukamu, itu godaan yang sering juga sehingga kita tidak berpikir dua kali bahwa kita ini sedang melakukan dosa. Tetapi iblis itu sungguh ada. Kita dapat melihat Yesus mengusir iblis. Kita pun mungkin pernah melihat orang yang dikuasai, diganggu, ditindas iblis. Dan kita melihat pengalaman para kudus. Neraka ada dan berlangsung selama-lamanya. Kita lihat tiga gembala kecil di Fatimah, bagaimana mereka setelah mereka melihat neraka, itu sangatlah menakutkan. Pernyataan kitab suci dan ajaran gereja mengenai neraka merupakan peringatan kepada manusia supaya mempergunakan kebebasannya secara bertanggung jawab dalam hubungannya dengan nasib abadinya. Sekarang kita lihat bagaimana cara mengatasi. Kita meneladani Tuhan Yesus saat digoda di padang gurun. Nanti kita akan melihat lebih lanjut. Kita berjaga-jaga dalam doa dan bersabar. Kita belajar tentang kitab suci, ajaran gereja, teladan para kudus. Dan kita harus ingat bahwa pada saat kematian, setiap manusia menerima ganjaran abadi dalam jiwanya yang tidak dapat mati. Dan juga kita harus mengenali kelemahan kita sendiri. Hidup di hadirat Allah dan hidup dengan kesadaran penuh saat ini. Kita mengekang pikiran seperti yang tadi telah kita lihat, iblis menyerang pikiran. Dan kita harus menyadari betapa Allah mengasihi kita. Sebab kasih kepada Allah yang akan menjadi sumber kekuatan kita. Menghindari segala sesuatu yang menimbulkan godaan. Apabila kita tahu bacaan tersebut, film tersebut akan membuat kita jatuh kepada dosa, jangan kita pegang, jangan kita sentuh. Siapa yang bermain dengan api akan terbakar. Lihatlah godaan sebagai kesempatan untuk membalas kasih Allah dan memilihnya di atas segala sesuatu. Miliki devosi kepada Bunda Maria. Para kudus memiliki devosi yang begitu dalam dengan Bunda Maria. Santo Louis de Montfort mengatakan, bagi iblis untuk dikalahkan oleh Bunda Maria merupakan suatu pukulan yang sangat besar kepada kesombongannya. Makanya iblis sangat tidak menyukai Bunda Maria. Dalam pelayanan doa pembebasan kita dapat melihat bahwa doa Salam Maria sangat ditakuti iblis. Jadi ketika godaan itu datang, berdoalah Salam Maria. Setia kepada sakramen-sakramen. Kita lihat sekarang bagaimana Yesus ketika digoda. Iblis mengatakan pada Yesus setelah Yesus lapar, setelah 40 hari berpuasa lalu Yesus lapar, iblis mengatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Bagaimana Yesus mengatasinya? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di sini Tuhan Yesus mengutip kitab Ulangan bab 8 ayat 13. Oleh sebab itu penting sekali bagi kita untuk membaca kitab suci sehingga kita dapat melawan godaan-godaan. Lalu iblis pun tidak berhenti, tidak mau kalah. Ia juga mengutip Mazmur. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di sini kita dapat melihat godaan yang begitu halus. Bahkan iblis memutarbalikkan ayat kitab suci. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk membaca kitab suci, untuk mengenal ajaran-ajaran gereja, dan untuk meneladani para kudus. Sehingga kita dapat mengatasi godaan-godaan yang halus itu, sehingga kita dapat membedakan. Terutama juga doa, hidup doa, sehingga kita tahu yang mana kebenaran sejati dan yang mana yang palsu. Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kita bisa lihat betapa sombong, betapa kurang ajarnya iblis ini, sebab ia meminta Yesus untuk menyembah dia. Kita dapat melihat bahwa kesombongan iblis ini begitu membutakan dia, sehingga ia tidak dapat menyadari bahwa ini tuh godaan yang benar-benar tidak masuk akal. Lalu Yesus pun langsung berkata, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Beginilah cara Yesus mengatasi godaan. Tapi kita harus ingat, sesudah iblis mengakhiri pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Oleh sebab itu, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Dalam buku Mengikuti Jejak Kristus dikatakan bahwa kedamaian hati yang sejati ditemukan dalam melawan hawa nafsu, bukan dalam memuaskannya. Disinilah kita dapat melihat apabila kita sungguh-sungguh ingin hidup damai, ingin memiliki kedamaian hati, bukan kita memuaskan nafsu kita, tetapi dengan cara melawan hawa nafsu itu. Lalu kita akan menutup sesi ini dengan perkataan Tuhan Yesus sendiri. Ketika kita menghadapi pencobaan, ketika kita menghadapi godaan, percayalah bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada Santo Paulus. Cukup, kasih karunia Tuhan itu cukup, rahmat Tuhan itu cukup. Ketika kita merasa lemah, datanglah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan membuat kuasanya sempurna. Di dalam kelemahan kita, apabila kita datang kepada Tuhan, disitulah kita akan melihat bahwa sungguh kuasa Allah menjadi sempurna. Mari kita melihat beberapa godaan-godaan lain lagi. Terkadang kita merasa bahwa kita ini digoda dalam hal kesombongan. Ketika kita digoda dalam hal kesombongan, misalnya kita dicaci maki, misalnya kita dihina, kita akan merasa adanya godaan untuk marah. Ketika kita merasa adanya godaan untuk marah, kita akan merasa, ketika kita digoda dengan godaan untuk marah, apabila kita sungguh rendah hati, ketika kita dihina, kita dicela, kita akan merasa, oh ya, hinaan itu, kata-kata itu, celaan itu, fitnah itu, memang benar tanpa rahmat Allah. Apabila ada orang yang menghina kita, apabila ada orang yang menganggap kita bahwa kita ini tidaklah, bahwa apabila ada orang yang menghina kita dan kita tergoda untuk marah, kita dapat mengatasinya dengan kerendahan hati. Apabila kita sungguh-sungguh rendah hati, kita pun akan mengatakan, memang saya ini bukan orang yang baik. Memang tanpa rahmat Allah, tidak ada satupun kebaikan yang dapat saya lakukan, tetapi dengan rahmat Allah, saya dapat melakukan segala sesuatu. Ada juga godaan bahwa aborsi
Ada godaan aborsi ketika kita merasa kita tidak menginginkan bayi yang ada di dalam rahim. Lalu datanglah godaan. Silakan aborsi. Kamu punya hak atas tubuhmu sendiri. Sungguhkah seseorang punya hak atas tubuhnya sendiri? Dan sungguhkah yang di dalam tubuhnya itu hanyalah bagian dari tubuhnya atau itu suatu kehidupan baru? Manusia tidak punya hak untuk mengaborsi, tidak punya hak untuk menghilangkan suatu kehidupan baru. Itu pemberian Allah. Manusia tidak dapat menciptakan bayi. Menciptakan bayi dari ketiadaan tidak dapat. Allah lah yang memberikannya. Dan itu adalah hak Allah. Allah yang memberikannya, manusia tidak punya hak untuk mengaborsi bayinya. Lalu ada juga godaan. Orang berdosa seperti kamu tidak layak untuk berdoa dan mendekat kepada Tuhan. Tuhan pun jijik melihatmu. Kita dapat melihat begitu banyak orang berdosa yang menjadi orang kudus besar. Kita dapat melihat betapa Yesus mengasihi pendosa. Memang Allah membenci dosa, tetapi Allah mengasihi manusia. Ia mengasihi bahkan pendosa. Yesus wafat ketika kita masih menjadi musuh. Ketika kita masih menjadi musuh, Yesus wafat bagi kita. Kita bisa melihat santo-santo besar seperti Santo Agustinus, hidupnya bergelimang dalam dosa. Kita dapat melihat Santo Paulus menganiaya orang Kristen, tapi sekarang menjadi seperti apa? Santo besar. Santo Agustinus menjadi pujangga gereja, Santo Paulus menjadi rasul besar. Lalu kita merasa Allah itu maha besar. Mana mungkin ia mau campur tangan dalam masalahmu yang sepele? Berusahalah sendiri. Saya teringat dulu, sebelum saya masuk biara, saya teringat dulu ketika saya belum memiliki relasi pribadi dengan Allah. Saya teringat bahwa saya tahu Allah itu ada, tetapi saya merasa Allah itu ada di atas sana dan saya di bawah sini. Tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak terpikir oleh saya bahwa Allah mau campur tangan dalam kehidupan saya. Itu sama sekali tidak terpikir. Dan saya menjadi seseorang yang mengandalkan kekuatan saya sendiri. Dalam segala hal saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Dalam segala hal saya melakukan apa yang saya kehendaki. Tapi pada akhirnya saya dihadapkan dengan pencobaan. Dengan suatu pencobaan yang mendatangkan rahmat besar. Yang mendatangkan suatu kebaikan. Dalam pencobaan itu saya merasa saya berada di dalam titik terlemah saya, titik terendah, di mana saya sudah mencoba segala cara dan saya tidak dapat menyelesaikan masalah saya. Saat itu saya hanya berpikir, betapa tidak berdayanya diri saya. Tapi saat itu tiba-tiba saya ingat bahwa memang saya lemah dan tidak berdaya, memang saya tidak dapat mengatasi masalah yang saya hadapi. Tapi tiba-tiba saya ingat, ada Dia yang Maha Kuasa. Mungkin dia mau mendengarkan doa saya. Ketika saya berpikir demikian, mulailah saya untuk berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Dan pada akhirnya, apa yang terjadi saat saya berdoa? Saat saya berdoa, saya menemukan Allah. Tetapi bukan Allah yang jauh di atas sana. Tetapi saya menemukan Allah yang begitu dekat, yang ternyata selama ini ada di dalam diri saya. Ketika saya menemukan Allah yang begitu dekat, saya pun ingin mengenal Allah lebih dan lebih lagi. Dan di saat saya mengenal Allah lebih dan lebih lagi, saya menyadari bahwa selama ini, selama hidup saya telah melewatkan kebahagiaan terbesar. Saya telah melewatkan kasih terindah yang seharusnya sudah ditentukan bagi saya selama ini. Oleh sebab itu pencobaan dapat mendatangkan kebaikan. Apabila kita mengasihi Allah, apabila kita berlari kepada Allah, itu dapat mendatangkan kebaikan dan tidak akan menyakiti kita. Sebab Allah setia. Lalu, misalnya kita sakit,
atau seseorang yang kita kasihi sakit. Dan tiba-tiba datanglah godaan seperti ini. Sakitmu belum juga sembuh, padahal kamu sudah berdoa dan minum obat. Kamu yakin Allahmu sungguh ada? Ini adalah godaan. Di saat ini mungkin orang memiliki dua pilihan. Untuk mengikuti godaan itu, iya ya, Allah itu ada atau tidak ya? Kok Allah tidak mendengar doa saya? Kok Allah seperti berdiam diri? Sungguhkah Allah itu ada? Sungguhkah Allah itu hidup? Atau seseorang bisa mengambil pilihan yang satunya, berpegang teguh pada iman, pada pengajaran gereja, pada kitab suci, berpegang teguh. Ketika kita berpegang teguh pada iman, Santo Agustinus mengatakan, iman adalah percaya kepada apa yang belum kita lihat, dan buah dari iman itu melihat apa yang kita percayai. Apabila kita sungguh memiliki iman, kita akan melihat bahwa Allah itu sungguh-sungguh ada dan Ia sungguh hadir bagi kita, dan Ia Allah yang sungguh peduli. Terkadang kita tidak mengerti jalan Allah, rencana Allah terkadang kita tidak dapat mengerti. Tapi Santo Agustinus mengatakan, kalau engkau memahaminya, Ia bukan lagi Allah. Kita ini terbatas, Allah tidak terbatas. Ketika kita tidak memahami jalan Allah, itu bukanlah kesempatan, itu bukanlah suatu kesempatan untuk kita jatuh dalam godaan bahwa Allah itu tidak peduli. Kadang kita tidak mengerti rencana Allah, tetapi Allah akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dan kita dapat memegang teguh akan kebenaran ini, bahwa Allah mengasihi kita. Sebab menurut Katekismus nomor 49, Katekismus Gereja Katolik nomor 49, tanpa Sang Pencipta makhluk lenyap hilang. Karena itu, kita dapat mempercayai bahwa kita berada di sini saat ini, karena Allah mengasihi kita. Apabila kita mengalami godaan, kalau Allah sudah tidak mengasihi kita lagi, terutama di saat yang sulit ini, di saat di mana wabah virus corona melanda seluruh dunia ini, pasti perjuangan kita, pergumulan kita menjadi lebih berat daripada sebelumnya. Mungkin begitu banyak perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Tapi ingatlah, Allah setia, Allah tetap mengasihi kita. Kita masih ada saat ini karena Allah tetap mengasihi kita. Lalu, ada pula godaan, saya ini tidak punya waktu untuk berdoa. Seluruh waktu saya habis untuk menafkahi keluarga. Lagi pula saat berdoa pun saya mengantuk. Berdoa pun menjadi sia-sia. Apabila kita sungguh-sungguh ingin berdoa, kita dapat hanya datang kepada Allah. Datang kepada Allah, bahkan doa yang singkat pun, itu adalah suatu doa. Berdiam diri di depan Allah, di dalam hadirat Allah itu adalah suatu doa. Kita harus selalu punya waktu untuk doa, sebab doa adalah nafas kehidupan kita. Apabila kita tidak berdoa, kita kehilangan nafas kehidupan itu. Lalu, di dalam hidup perkawinan, mungkin ada pertengkaran, ada ketidakcocokan, lalu datanglah godaan. Lebih baik kamu bercerai saja dengan pasanganmu, daripada kalian saling menyakiti. Kasih itu rela untuk melepaskan demi kebaikan yang dikasihi. Sungguhkah itu kasih? Kita lihat berapa kali, berapa sering kita menyakiti hati Allah. Pernahkah Allah menyerah akan kita? Pernahkah Allah menyerah? Allah tidak pernah menyerah akan kita sedetik pun. Dan itulah kasih yang sejati, itulah kasih yang sesungguhnya, bukan menyerah dan bercerai. Apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Lalu, mungkin saat kita tertarik, kita ingin membaca kitab suci, tiba-tiba muncul godaan. Untuk apa baca kitab suci? Lebih baik membaca berita dan belajar pengetahuan yang lain, agar dapat lebih berguna bagi sesama.
Kitab suci itu pengetahuannya sudah kuno. Sungguhkah sabda Allah hidup, dan Allah ialah kebijaksanaan yang sejati. Apabila kita ingin memperoleh pengetahuan, ingin memperoleh kebijaksanaan, dan kita melupakan doa dan kitab suci, kita berada di jalan yang salah. Kebijaksanaan yang sejati ada pada Allah. Tentu belajar dan pengetahuan itu juga penting, tapi kitab suci juga penting. Karena dari situlah kita dapat menentukan apakah pengetahuan yang kita pelajari ini benar, apakah pengetahuan yang kita pelajari ini sesuai dengan iman kita, atau apakah pengetahuan yang kita pelajari ini sesungguhnya membawa kita kepada neraka. Jadi kitab suci, pengetahuan akan kitab suci, ajaran gereja, teladan para kudus akan melindungi kita. Lalu ada juga godaan seperti ini. Tidak usah belajar, kamu harus berdoa dan mengandalkan Tuhan saja. Kalau kamu belajar, kamu juga mengandalkan dirimu dan Tuhan tidak akan membantu kamu. Jadi tidak usah belajar, yang penting doa saja dan Tuhan akan turun tangan menyelesaikan semuanya. Ingatlah, iman tanpa perbuatan ialah mati. Jadi, apabila kita beriman, kita pun harus memiliki tindakan. Santo Agustinus mengatakan, berdoalah sebagaimana segala sesuatunya tergantung kepada Allah, dan bekerjalah sebagaimana segala sesuatunya tergantung pada dirimu. Jadi kita harus beriman dan kita harus melakukan suatu tindakan, perbuatan. Justru di dalam perbuatan kita lah kita membuktikan iman kita. Lalu, kita dapat melihat bahwa Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus mengatasi godaan-godaan. Bahkan ketika Tuhan kita Yesus Kristus ketakutan di Taman Getsemani. Tetapi ia mengatasi godaan itu dengan suatu keputusan yang bulat akan kehendak Allah. Bagi Yesus yang terpenting adalah kehendak Bapa, dan ia taat sampai mati. Santo Ambrosius mengatakan, barang siapa menaklukkan tubuhnya dan menjadi tuan atas jiwanya, tanpa membiarkan diri dibanjiri oleh nafsu-nafsu, ia dapat disebut raja, karena ia dapat menguasai pribadinya, penguasaan diri. Ia bebas dan tidak tergantung dan tidak bergantung dan tidak membiarkan diri dikuasai oleh perhambaan dosa. Disinilah kita dapat sungguh mendapatkan apa yang dinamakan kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Merdeka, kemuliaan anak-anak Allah. Ketika kita sudah tidak lagi dikuasai oleh perhambaan dosa. Ketika kita sudah tidak lagi mengingini kenikmatan duniawi, ketika kita tidak sudah menganggap kekayaan duniawi, kehormatan duniawi adalah segala-galanya. Ketika, menurut Santa Teresa Avila, ketika kita sudah dapat menginjak-injak hal seperti itu, disitulah kekuasaan yang besar. Ketika kita sudah tidak mempedulikan hal seperti itu lagi. Sebab kita tahu, kemuliaan yang ada bagi kita sebagai anak Allah tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan bagi kita kelak. Lalu, dalam mengatasi godaan, ketika kita menenggelamkan diri kita dalam kasih Allah, sehingga kita semakin menyadari betapa Allah mengasihi kita. Semakin kita menyadari betapa Allah mengasihi kita, semakin kita dapat mengasihi Allah. Dan semakin kita ingin menyenangkan hatinya. Dan kita pun dapat menyadari ketika kita digoda, ketika kita menghadapi suatu pencobaan atau godaan, kita dapat menyadari bahwa hidup ini singkat, segalanya sia-sia. Kita dapat menyadari hal itu. Seperti yang tadi kita bandingkan 70 tahun, 100 tahun, apabila dibandingkan dengan 1000 tahun, 10.000 tahun, keabadian, bukanlah apa-apa. Sangatlah singkat, tapi waktu yang singkat ini menentukan kemana kita akan pergi selanjutnya. Lalu saat kita menghadapi godaan juga, penting bagi kita untuk menghargai martabat kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Allah. Bahwa ingatlah, kita ahli waris
bersama dengan Kristus ahli waris kerajaan sorga. Dan kita juga penting bagi kita untuk mengingat sengsara Yesus. Betapa Yesus telah begitu mengasihi kita sampai ia rela untuk menderita dan wafat di kayu salib bagi kita. Itu sangat penting bagi kita. Sehingga kita ketika kita mengenang sengsara Yesus, kita dapat menyadari kita tidak ingin penderitaan Yesus menjadi sia-sia. Kita ingin hidup lebih baik. Kita ingin mengejarkan keselamatan jiwa kita, tidak ingin membuat penebusan yang Yesus sudah berikan bagi kita itu, malah kita buang begitu saja, malah kita abaikan. Kita tidak menginginkan hal itu. Ketika kita mengingat sengsara Yesus, betapa Yesus mengusahakan keselamatan kita, kita pun akan menjauhi dosa. Dan kita pun akan mulai merasa, ketika kita melihat dosa, pada awal mulanya mungkin kita tergoda, kita masih dapat digoda. Tetapi pada akhirnya kita akan menyadari bahwa godaan itu tidak menarik lagi. Sebab kita sudah menjadi seseorang yang tahan uji. Kita sudah tahu bahwa godaan itu sesungguhnya hanyalah jerat yang membawa kita kepada kebinasaan api neraka. Dan itulah yang dapat kita bawa dalam sesi ini. Itulah yang dapat kita selalu ingat. Ingatlah di dalam mengatasi pencobaan bahwa Allah setia. Pencobaan itu tidak melampaui kekuatan kita. Dan bersamaan dengan pencobaan itu ada jalan keluar. Pilihlah jalan keluar yang sudah diberikan Allah. Lalu ingatlah ketika kita merasa lemah, datanglah kepada Tuhan dan katakan kepada Tuhan apa adanya, kita lemah. Tapi asal kita datang kepada Tuhan, kita akan melihat bahwa sungguh kuasa Allah menjadi sempurna dalam kelemahan kita. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami, atas segala rahmat yang telah Kau curahkan bagi kami. Mampukanlah kami ya Tuhan, untuk dapat bekerja sama dengan setiap rahmat yang telah Kau berikan, sehingga kami dapat sungguh-sungguh menjadi anak Allah dan memiliki kemuliaan dan kemerdekaan anak-anak Allah, mengatasi setiap godaan dan hidup hanya untuk Engkau, hidup seturut firman-Mu sendiri yang membawa kami kepada kehidupan dan kebahagiaan yang sejati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bunda Maria, doakanlah kami anak-anak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.